Are you ready to praise Jesus? Let's go. We want to sing for you, Jesus. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise. And now we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise. And now we are today. Take it all. Take it all. Woo! Will be found. The freedom we live, that's what we cry out. You carry the cross, you died and rose again. My God, I only ever give my all. You sent your son from heaven to earth. You carry us all, it's eternally home. I search for truth, and all I found was you. My God, I only ever give my all. Take it all. You send your son from heaven to earth. You deliver soul, it's eternally heard. I search for truth, and all I found was you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise, and now we are today. Take it all, take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise, and now we are today. Take it all, take it all. See it all, baby, see you. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world. My life was born. Following the shining light. In your hands the power to save the world. My life. Woo! Clap your hand in the air. Let me see you. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise, and now we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise, and now we are today. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Our praise, and now we are today. Take it all. Take it all. Take it all. Woo! Hallelujah. Woo! Shalom NDCU. Shalom. Happy Independence Day. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita mau berterima kasih sama para jasa pahlawan kita ya. Dan aku yakin dan percaya kita di sini juga bersyukur karena kita punya satu sosok yang lebih dari sekedar pahlawan. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Yes, Yesus namanya. Dia Allah sumber sukacita kita, dia Allah sumber pengharapan kita, dan dia adalah Allah kita, kasih setia kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Let's go NDCU. Kasih-Mu selalu ada bagiku, setia menuntun langkahku. Percayalah, Dia tak pernah berubah. Walau semua langit bumi berlalu, sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu Tuhan. Oh, oh, oh.
Yang percaya hari ini kau sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama, come on. Tuhan, kami mau menyanjung namamu. Biar namamu dimasyhurkan di atas muka bumi. Come on, and it's you. We're going to declare, Tuhan kaulah Raja mulia. Come on, and it's you. Let's sing it, okay? Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Come on, and it's you, somebody. We praise you, Lord. Come on, and it's you. Sorakan, haleluya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, oh. Come on, and it's you. Are you ready to worship Him some more? Come on, worship Him. Kami sujud menyembah. Kau Allah yang mulia, mulia, berkuasa selamanya. 1, 2, 3, let's go. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Biar surga bumi menyembahmu Tuhan. Once more, say loud. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, say yeah. Amin. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Come on, and it's you. Percayalah, mujizat terjadi saat kita meninggikan Dia. Amin. Come on, let me hear you shout it loud. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi Yeah, yeah. sorak-sorai kemenangan Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Come on, and it's you. One more time. Shout it from your heart. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah. Berkuasalah di tengah-tengah kami Tuhan. Engkaulah Raja. With your heart say it now. Yesuslah Raja. One more time say Yesuslah Raja. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. And it's you. Hai, shalom semuanya. Welcome back to Youth News. Aku Maria dan kali ini aku nggak sendirian. Aku bareng sama Jeva Natanio, dan kita di sini akan kasih informasi mengenai Youth News selama 1 minggu ke depan. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir, kita mau kasih informasi nih, ibadah kita tuh ada di mana aja sih?
Ibadah kita akan ada di setiap hari Sabtu di APL Tower lantai 8 jam 4 sore. Dan hari Minggu di Living Bird jam 11.30 siang di lantai 2. Buat kalian yang nggak bisa hadir secara onsite, jangan sedih karena kalian bisa ibadah lewat YouTube channelnya NDCU. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lainnya dengan cara scan QR yang ada di layar. Nah, buat teman-teman yang mau kasih secara cash, bisa banget dengan cara ambil amplop persembahan di depan ruang ibadah dan bisa langsung masukin ke kotak persembahan di depan ruang ibadah juga. Mari membawa persembahan dengan hati yang bersyukur. Hai, kami membuka audisi musik kembali. Untuk kalian yang memiliki bakat dalam bermain alat musik, bisa cek informasi berikut ini. Audisi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024, pukul 10 pagi di ruang Megasa NDC Central Park. Informasi mengenai audisi bisa kalian baca selengkapnya pada form pendaftaran melalui QR Code pada tampilan layar berikut ini. Pastikan kalian mempersiapkan audisi ini dengan maksimal ya. Apabila ada pertanyaan lanjutan, dapat kalian ajukan pada PIC melalui kontak WhatsApp yang tertera. Ayo bersama menyalurkan bakat yang Tuhan beri. Shalom guys, NDC Present Worship Team sedang membuka audisi pelayanan di bidang singer. Bagi teman-teman yang enjoy pelayanan, berikut adalah details persyaratan, waktu, dan juga lokasi audisi. Bagi teman-teman yang ingin join audisi pelayanan singer, bisa langsung aja nih scan QR code yang ada di sini. See you guys at the audition. God bless you. Nah, setelah ibadah jangan pulang dulu karena kita akan ada circle. Yes, betul banget. Di circle, kerohanian kita juga bisa digembalakan bersama-sama dengan baik. Nah, itu dia Youth News minggu ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. Kami gak mencari hal lain selain Engkau, selain hadirat-Mu. Penuhilah setiap kami sekali lagi Tuhan. Come on NDC Youth, right here, right now, let's worship Him. I'm caught up in Your presence. I just wanna sit here at Your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. I'm not here for blessings. Jesus, You don't owe me anything more than anything that You can do. I just want You. Yes, we do. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to You. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that You're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to You. Come on, NDC, from the bottom of your heart, say, I'm caught up in Your presence. I wanna sit here at Your feet. I just wanna sit here at Your feet. I'm caught up in this
this holy moment. I never wanna leave. I'm not here for blessings, no. I'm not here for blessing. 'Cause you don't owe me anything. Jesus, you don't owe me We anything. just need you, and more than anything that you can do, I just want you. We just want you. I just want you. Nothing else, say nothing else. Nothing else, Nothing else will do. nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. Come on, Initiate, sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan kasihmu kepada Tuhan. Nothing else. Oh, we want nothing else. We just want you, Lord. I just want you. Nothing else. Oh, nothing else. Nothing else. Nothing else will do. We just want you, Lord. Oh, nothing else. We want nothing else, Lord. Kau yang jamah setiap kami, Tuhan. Inilah hati kami, hati anak-anakmu yang haus dan lapar akan Kau, Tuhan. Oh, we want nothing else. Yeah, Lord. I just want you. Nothing else. Oh, nothing else will do. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. And this youth, in the next couple of minutes, mari kita bermazmur buat Tuhan. Segala puji syukurmu nyanyikan. Segala hal yang jadi beban hidupmu nyatakan. Biar hari ini ruangan ini penuh dengan mazmur, dengan puji-pujian. Biar jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Come on in this youth. Let's worship Him. Oh, we need you, Lord, more than anything in this world. We just need you. Oh, God, hold my hand through the hills and the valleys. God, walk with me through the highs and lows. We need you, Lord. Don't let me go. Lord God Almighty, we worship you. Lord God Almighty, we worship you. We worship you. Be exalted Come on, Inisiate. Worship the Lord. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memberkati menjamah setiap kami. Segala belenggu dilepaskan, segala kesedihan Kau gantikan dengan sukacita. Kau berilah penyembahan kuasa-Mu sempurna, Tuhan. Nyata sempurna dalam hidup setiap kami.
praise for you. Night and day it seems your greatness, Lord. My soul, it never stops worshiping the Almighty God. It sings your goodness, your faithfulness, your kindness, your love for me. Oh, thank you, Lord. We glorify your name. Come on, NDCU, lift him up and say, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Biar mujizat terjadi di tempat ini. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Come on, NDCU, glorify him, give him the highest praise. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. There is none like you. Amen. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. None like you. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, Yesus. Tiada seperti engkau. Sekali lagi. Tiada seperti engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Endisius. Haleluya, haleluya. We worship you, Jesus. Kau bertata di atas pujian kami. Kami bersyukur Tuhan atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya setiap dari kami tidak ada yang Kau lewatkan. Setiap kami dilawat oleh Tuhan Yesus. Terima kasih for the opportunity kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berdoa supaya firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. You may be seated, NDCUs. Alright, Shalom NDCUs. Thank you untuk semua yang pelayanan hari ini. Yang hype boost, singers, worship leader, pemain musik, ushers, team backstage, camera person, yang semua aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Thank you. I'm really happy to see you guys karena hari ini hari libur. Ya, ada banyak dari kalian lumusnya upacara di sekolah. Bahkan tadi pagi ada Volunteers Day. Siapa yang ikut Volunteers Day? Tadi pas Volunteers Day gue nggak tahu, tapi ada worship leader yang keren banget tadi. Ya nggak tahu siapa sih. Tapi tuh orang keren banget. Nanti kalian bisa lihat lah di Instagram story ada yang pakai topi Luffy gitu. Dia keren lah pokoknya lah intinya. Alright, amazing to see you guys pada sore hari ini. Dan sebelum gua share firman Tuhan kepada kalian semua, kasih tos minimal 5 orang depan belakang kiri kanan. 5 orang depan belakang kiri kanan, jangan sombong. 5 orang kiri kanan depan belakang. Oke. Aduh.
Oke Indisius, langsung aja gue akan share kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ada banyak dari kita yang suka suka menyanyi ya. Ada banyak yang suka nyanyi, suka menyembah dan lain sebagainya. Tetapi seringkali Indisius, ada waktu-waktu di mana kita kayaknya lagi nggak feel it deh. Kayaknya lagi merasa kosong deh. Kayaknya lagi merasa empty deh. Pernah merasa seperti itu gak Indisius? Mungkin kalian ada ikut youth camp kemarin, wah berapi-api banget. Lompat sampai keringetan, menyembah sampai nangis. Ingat pas sharingnya Ko Iwan nangis semua, kacau ya, seru ya. Pas gue lagi khotbah, lagi share juga. Kita bisa nangis itu dalam hadirat Tuhan. Tetapi namanya anak muda, I was once anak muda dan sekarang pun gue masih muda sebenarnya. Kita ini sangat mudah untuk sangat mudah untuk kita punya kerohanian naik, wah gampang banget di triggernya, gampang banget dipanasinnya. Tetapi at the same time kita sebagai anak muda, I was once young, sekarang pun juga masih muda, tapi sekarang agak sedikit lebih tua. I was once merasakan seperti yang lu rasain. Wah pas lagi youth camp semangat, tetapi 2 bulan, 3 bulan, lagu pas gue denger pas youth camp yang bikin gue nangis sekarang rasanya tuh kayak gak berasa gitu. Karena itu judul sharing firman Tuhan gue yang akan gue sharingkan kepada kalian semua. Ini gue beri judul When I Don't Feel Like It. Ketika gue lagi gak feel menyembah. When I don't feel like I'm praising. When I don't feel like I want to worship. Dan lain sebagainya. Ya pernah gak kalian merasakan hal seperti itu? Oh kalau gue pernah. Gue sering banget. Ya bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang kita lagi tinggi kerohaniannya, kadang-kadang lagi di bawah ya. If that's you sekarang, Koje that's me, I don't feel like it. Si Jason udah sampai keringetan di sini, wow, lu pada kayak nggak berasa apa-apa gue. Mana Jason? Sampai sekarang masih keringetan dia. Gak feel like it, I don't feel like praising, I don't feel like worshiping. If that's you, this sermon today, sermon hari ini itu mungkin untuk kalian semua. Dan gue akan jelasin dulu, mungkin ada banyak hal. Kenapa kita gak mood. I don't feel like praising. I don't feel like worshiping. Kenapa? Ada many reasons. Next slide please. Ya. Nah gue akan deskripsiin. I don't like this song. Kok? Ya. Lagunya tuh beatnya gak sesuai dengan kemauan gue. Ya kan? Gue sama Ko Iwan suka ngejoke. Ada lagu-lagu dimana pas lagi lompat tuh temponya tuh bikin susah buat lompat, tau gak lu? Yang ada bikin capek. I don't like the songs. Ya. Oh, Koje, I don't feel like worshiping. Kenapa? I don't like the worship leader. Contohnya aja. Gue gak suka sama yang namanya Baldwin. Feelingnya gak enak gitu pas masuk. I don't feel like worshiping. Kenapa? Baldwin. Nah, gue pengen kasih tau sama kalian, if that's you, sorry Baldwin. If that's you, I will tell you this, gue akan tegas. Kalau alasan lu, I don't feel like worshiping, I don't feel like praising karena lagu, karena worship team, itu dangkal banget alasannya. Ya, if that's you, sorry to say ya, cause I'm your pastor, I will tell you this. If that's the reason, dangkal banget alasannya. Itu bukan levelnya kita orang percaya. Ya, lalu apa lagi? I don't feel like connected to God, I feel empty. Oh sering, oke. Apalagi, I am having so many problems. Problems gue banyak banget. Sampai menutupi keinginan gue untuk menyembah. Oke, make sense. I don't feel worthy. Gue menyembah, gue pulang masih dosa yang sama gue lakuin. I don't feel worthy. Ya, I think it's useless, gak mengubah anything juga. Ya, I don't feel like it. Ya, that's why gue suka banget lagu tadi. Doanya di mana tadi yang Nothing Else? Caught up in your presence. Dibilang itu kan. I just wanna sit here at your feet. Nothing else matters. Ya. This sermon is for you guys. Kita akan belajar bersama-sama ya. Ada beberapa hal penting yang kita perlu ketahui ketika I don't feel like singing. I don't feel like worshiping, I don't feel like praising, ya.
kebenaran yang pertama yang akan gue sharingkan kepada kalian semua ini adalah understanding the reality of your feelings. Maksudnya apa Koje? Ya, aku mau kalian untuk understanding the reality of your feelings. Ya, feeling ketika kalian lagi nggak pengen worship, feeling ketika kalian lagi nggak feel like praising, itu adalah hal yang normal. Ya, adalah hal yang normal in this youth. Perasaan tidak termotivasi dari penyembahan, dari lagu, bukanlah hal yang aneh. Bahkan ada banyak tokoh besar dalam Alkitab. Bahkan kalau kalian tahu yang menulis Mazmur Raja Daud, he is one of the best worshiper in the history of humankind. Lagu-lagunya, nyanyiannya, ya kalau kalian baca firman Tuhan di-describe dengan kecapi, dia menyanyikan sing praises to God. Bahkan Raja Daud pun seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Pemazmur yang luar biasa. Dia pernah I don't feel like it. Dia pernah I don't feel like praising. I don't feel like worshiping. Kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat 11. Dikatakan demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Ya bahkan Raja Daud pun pernah mengalami apa yang kalian rasakan. Dia gak feel it. Mengerti kalau hal itu adalah hal yang normal. Mengerti kalau hal itu every Christians, orang percaya pasti melewati season itu. Satu hal yang perlu kita pahami adalah kalau kejujuran Daud ya dalam Mazmur mengungkapkan bahwa enggak apa-apa kita mengalami masa sulit. Enggak apa-apa if you don't feel like it. Bahkan ini kata Raja Daud adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi embrace it the feeling. Tahu kalau itu bukan hal yang salah. Tahu kalau itu hal yang normal. Dan kalau kalian menemukan diri kalian di dalam lembah tersebut, in desolation, dalam kekeringan, ketahuilah that it's okay. Raja Daud pun pernah mengalami hal yang sama. Dan titik itu menjadi titik di mana dia bisa bertumbuh dalam imannya dengan Tuhan. Itu kebenaran yang pertama yang ingin gue sampaikan kepada kalian semua. Nah, kebenaran yang kedua adalah kita harus pahami kalau the purpose of worship is beyond our feelings. Ya, the purpose of worship is beyond our feelings. Penyembahan dan pujian bukan hanya tentang keadaan emosi kita aja. Karena emosi gampang berubah-berubah. Bener gak sih Endis Youth? Di sini ada yang datang dengan pacarnya gak? Ada gak yang datang dengan pacarnya, boleh angkat tangan? Geser-geser doang. Lu, angkat tangan. Nah, udah gak usah tangan. Mau ngaku single gak diakuin? Oke gak apa-apa. Perasaan pasanganmu denganmu berubah-ubah, bener gak? Sekarang bisa marah. Besok bisa baik banget, besok bisa ngoceh, next time bisa baik banget, bener gak? Betul. Alesi, sampingnya ada Maria, iya. Ya, penting untuk kita memahami kalau penyembahan dan pujian itu bukan hanya sekedar emosi aja. Tetapi penyembahan itu adalah tindakan ketaatan dan ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bahkan di dalam kitab Ibrani kita diperintahkan, di dalam Hebrew 13 verse 15 dikatakan demikian. Through him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that acknowledge his name. Jadi di sini pujian digambarkan sebagai pengorbanan. Ya. Berarti bahwa ibadah kadang-kadang merupakan tindakan kemauan, apalagi ketika we don't feel like it. Your worship itu goes beyond your feelings and this youth. Ketika
saat kita lagi dalam masalah, kita choose untuk gak worship. I don't feel like it. Koje, gue gak pengen nyembah. Bukan karena Jason, bukan karena Baldwin. Tetapi karena emang gue gak feel like it aja. Problems gue banyak. Nah, ada seorang yang namanya Habakuk in this youth. Habakuk di tengah penderitaannya, di tengah kesulitan masalah hidupnya, dia choose untuk memilih untuk tetap worship God. Kenapa? Karena Habakuk percaya kalau feelingsnya dia itu temporarily, tapi kebaikan Tuhan itu everlasting. Ada amin? Kita lihat dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Dikatakan begini nih, ini Habakuk nih. He chose to worship. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk luar biasa. Di tengah kesulitan hidupnya, dia tetap memilih untuk worship. Even though masalahnya masih banyak, Habakuk bilang apa? Walaupun problemnya banyak, mungkin your reality sekarang baru diputus pacar, baru diselingkuhin sama temen di backstep, keluarga banyak masalah. Choose untuk worship God. Ada amin in this youth? Karena itu more than just a feeling. Gue suka lagunya Hillsong yang namanya Even When It Hurts. Ada yang tahu gak lagunya? Even when it hurts like hell, I praise you. Oh, lagunya susah sih, yaudahlah, Baldwin gue maafin lah. Do-nya gak ketemu nih bos. Dia bilang apa? Even when I have a song in my lips, louder than I will sing your praise. Nanti kalian denger deh. Lagunya Even When It Hurts by Hillsong. Itu gue kalau denger bisa sampai berkaca-kaca. Keren banget tuh lagu. Choose to worship sebagai bentuk ketaatan. Karena your feelings itu berubah-ubah. Apalagi untuk cewek yang lagi mood. Ada cowok juga, bukan cewek doang. Nanti dibilang gue rasis, enggak. Cowok pun juga bisa moody. Ada amin? Gue yang amin cowok. Maksudnya cewek yang amin, bukan cowok. Cowok juga bisa moody. What I'm trying to say is, jangan listen to your feelings. Karena feelings itu berubah-ubah. Tetapi menyembah Tuhan beyond your feelings. Karena in every season, in every lows dia tetap baik. Dan itu faktanya. Itu yang kedua in this youth. Dan lalu apa yang kita perlu lakukan dong Koje? Nah gue ingin kita lihat, kita learn from David's experience. Kita belajar dari pribadi Raja Daud ini. Yang Raja Daud lakuin apa sih? Kok dia bisa dalam desolasi, dalam kekeringan, dia masih bisa menyembah dan bahkan dia balik semangat lagi untuk Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 40 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, gue akan bacakan itu untuk kalian semua. Boleh ditaruh aja. Mazmur 40 dikatakan begini. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku, minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Nah, tolong multimedia stay aja di sini. Ya. Lihat in this youth. Lihat ya. Ayat kedua, ayat 3 dibilang apa? Kalau Raja Daud itu at one point of his life, dia berada di lubang kebinasaan. Ya. Raja Daud at one point of his life, dia dalam lumpur rawa. Ya. Jadi Raja Daud itu pernah dalam masa yang sulit dalam hidupnya. Tetapi di ayat yang ketiga, Raja Daud juga mengatakan, kalau Tuhan memberikan nyanyian yang baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Tahu nggak rahasianya apa? Tahu nggak rahasianya apa? Rahasianya itu ada di dalam Mazmur 40 ayatnya yang pertama. Next slide please. Ya,
Oh ya sorry, gue baca ayat Inggrisnya dulu lebih bagus soalnya. Dia bilang, I waited patiently for the Lord. Ya, I waited patiently for the Lord. Nah, ternyata ketika ia dalam musim yang sulit dalam hidupnya, sampai dia mengalami kemenangan, Tuhan menaruh nyanyian yang baru dalam mulutnya. Ternyata di ayat yang pertama dikatakan, I waited patiently for the Lord. Next slide. What happened in between? Dikatakan I waited patiently for the Lord. Nah ternyata Raja Daud itu waited patiently for the Lord, menanti-nantikan Tuhan in this youth. Dan itu yang membawa dia keluar dari lumpur sehingga ada nyanyian yang baru dalam mulutnya. Dan waited patiently itu bukan berarti nunggu diem, ya. Bukan berarti nunggu diem, tunggu Tuhan kasih pewahyuan, tunggu Tuhan melawat, tetapi enggak. Karena apa? Karena di dalam terjemahan bahasa Ibraninya, terjemahan bahasa aslinya, itu bukan berarti nunggu secara pasif, tetapi dikatakan bersemangat mencari. Di sini kalau nunggu pacar mungkin bisa wait patiently. Digebet sama cowok mungkin bisa nunggu patiently, ya. Tetapi patiently dari ayat yang kita baca tadi, itu terjemahan bahasa aslinya adalah bersemangat mencari, eagerly seeking. And this youth, ya, bersemangat mencari, ya. Next slide please. Dan di dalam eagerly seeking ini ada 4 elemen. Kalian bisa foto. Dan ini yang dilakukan oleh Raja Daud, dikatakan look to Jesus expectantly. Pandang kepada Tuhan. Dan bukan feeling sekalian. Pandang kepada kebenarannya Tuhan. Kan dikatakan worship in spirit and truth. Dalam spirit dan dalam kebenarannya Tuhan. Look to Jesus expectantly. Lalu pray and ask Him to help you worship seperti Raja Daud yang menunggu. Tapi menunggunya dikatakan bukan pasif tapi aktif dia. Semangat mencari. Bagaimana dengan kita? Dikatakan set your heart on the truth of who God is as revealed in Christ. Dan continue the steps above patiently. Dan gue percaya in this youth, ketika kita serius mencari Tuhan, ketika kita serius kepada Tuhan, eagerly seeking, bersemangat mencari, gue percaya janjinya itu gak akan pernah dia ingkarin. Karena God's promises di akhir dari Raja Daud, dan yang kita percaya dari banyak ayat firman Tuhan. Boleh next slide aja. Janji Tuhan ketika kita serius mencari, ya. Yeremia 29:13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Lalu Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Boleh gak minta itu dong? Minta tisu. Gue terlalu bersemangat. Jadi di akhir firman Tuhan yang akan gue sharingkan kepada kalian semua, gue ingin kalian tahu ada 3 hal penting, ya. Yang pertama adalah tadi kebenarannya, understanding the reality of your feelings, that it is okay to feel that way. Yang kedua adalah the purpose of worship is beyond our feelings, ya. Jadi jangan ikutin mood hati kalian, tetapi sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan, menyanyilah karena siapa dirinya. Bukan karena mood tuh yang lagi gak enak. Dan kita mau belajar dari Raja Daud and this youth, ya. Ketika Raja Daud berada dalam lembah kekelaman, ada nyanyian baru dalam bibir dan mulutnya. He patiently waiting. Terjemahan bahasa Ibraninya eagerly seeking. Berusaha dan bersemangat mencari. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? If you feel that you are in desolation hari ini, ya, gue mau kalian kita mengerti firman Tuhan hari ini.
kita terapin dan doa gue apa? Sama seperti Raja Daud yang menerima nyanyian baru dalam bibirnya. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita. Amin and this youth. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Haleluya. Yuk mari kita bagi berdiri. Satu lagu apa yang enak ya? Satu lagu yang enak apa ya? Yang bikin kita pengen nyembah lagi sama Tuhan. Apa ya lagunya ya yang enak ya? Hah? Oh iya benar. Doanya di mana doa? Oke. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you. And this youth, aku minta kita semua untuk pejamin mata kita dulu. Aku mau kita jujur dengan diri kita sendiri. Di mana kalian berdiri saat ini, hubungan kalian dengan Tuhan seperti apa, ya? It's okay. It's okay kalau kalian berada dalam lembah. It's okay kalau kalian don't feel like worshiping. It's okay kalau kalian gak feel like praising. Tapi hari ini yuk, aku ingin ajak kita semua untuk kita kembali. Kita bangkitin lagi. Kita eagerly seeking seperti Raja Daud. Dia gak cuma nunggu dengan stagnan, tapi dia eagerly seeking, eagerly waiting unto the Lord. Dan dia menaruh lagu yang baru, nyanyian yang baru dalam mulut Raja Daud. If you find yourself dalam lembah itu, Endisius, kita mau jujur sama Tuhan. Dan aku mau kita untuk nyanyikan lagu yang tadi, I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about. Sekali lagi dengan segenap hatimu. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. All about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari sembah Tuhan. Mari sembah namanya yang hidup. Oh, we worship you, Jesus. Come on, Endisius. Jika kalian menemukan diri kalian dalam lembah, dalam lumpur, dalam rawa, mari sembah Tuhan sekali lagi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Sampai Tuhan menaruh nyanyian yang baru dalam mulut dan bibirmu. Kami menyembahmu, Tuhan. Oh, bangkitkan roh kami, Yesus. Bangkitkan semangat yang baru. Haleluya, haleluya. Nyembah meninggikan namamu. We worship you, we worship you, we worship you. Urapi kami, Tuhan. We worship you, Jesus. Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Jika kami menemukan diri kami dalam lembah tersebut, jika Engkau menemukan kami, I don't feel like praising,
I don't feel like worshiping. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, bantu kami. Biar kami boleh mengerti firman-Mu pada sore hari ini. Dan aku berdoa supaya Engkau kembalikan api yang mula-mula Tuhan. Ketika kami fokus untuk memuji-Mu, ketika kami on fire dalam menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan itu akan mengubahkan keseluruhan hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biar firman Tuhan tetap tinggal dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan kami mau akhiri sharing firman Tuhan pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati kita bersama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Endisius. Jangan pulang dulu karena kita akan ada the next segment, oke? Shalom Endisius. Masih semangat teman-teman semua? Oke, aku tes sekali lagi. Shalom Endisius. Agak crack ya, agak serak gitu belum minum. Oke. Shalom. Oke. Seperti beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas ya Kabit 1 dan Kabit 2 dan hari ini kita akan bahas lagi next Kabit. Boleh aku panggil teman-teman Kabit yang udah siap hari ini untuk naik ke atas panggung? Boleh? Oke, yuk kita panggil Kabit 3. Oke. Oke, kita masih punya banyak waktu, so kita bakal ngulik lebih dalam lagi. Berapa minggu lagi minggu yang lalu kita udah ngulik Kabit 1, Kabit 2. Dan oke, silakan duduk. Oke, silakan duduk. Wih, oke. Wah, thank you loh Coach Jeff loh, thank you loh. Oke, iya. Jadi sini ada 3 cici cantik sama, aduh kalau nyebut diri gue ganteng kayak agak aneh gitu ya. Oke, silakan duduk, oke. Jadi di sini kita sudah dengan 2 koko ganteng, saya sendiri, dengan 3 cici cantik, oke agak aneh ya. Oke, jadi di sini kita udah dengan Kabit 3 ya. Oke, tapi karena kita ada istilah tak kenal maka tak apa Ci? Oh tak sayang, oke. Jadi kita bakal kenalan dulu biar makin biar kenal sayang, oke. Oke, silakan kenalin diri Ci dengan mungkin bisa spoiler dikit anak-anak Kabitnya dan pelayanannya kayak gimana. Halo semua, perkenalin nama aku Freina, nama panjangku Caroline Freina, bisa dipanggil Freina aja. Terus aku dari Ketua Bidang 3. Oke, mungkin boleh kenalin dikit Ci. Oke, nah jadi Ketua Bidang 3, di Kabit 3 itu kita membawahi 3 bidang pelayanan. Nah di sini ada cici-cici dan koko-koko cantik sebagai PIC dari bidang-bidang Kabit 3. Ini ada Asher, ada Regis juga, sama ada pendoa. Nah untuk kalian supaya bisa kenal lebih jauh lagi sama mereka, nanti mereka akan ngomong langsung aja ya. Oke, boleh banget. Oke, langsung aja silakan. Oke, mungkin boleh kenalin diri pelayanannya apa sama nanti ada main team juga mungkin boleh dikenalin gitu. Oke, langsung aja kok. Iya. Oke, shalom semuanya. Halo. Shalom. Kenalin nama aku Jeff. Nama panjangnya Jeff, nggak bercanda. Masuk. Nama panjang aku Jeffinski Wiranata dan seperti yang sudah disebutkan sama Cici Freina, aku di sini sebagai Ketua Asyar. Jadi salam kenal semuanya. Salam kenal. Dan mungkin kita langsung perkenalin Asyar aja ya. Boleh banget. Asyar itu mungkin langsung boleh ditampilin aja main timnya ada siapa aja. Ya. Oke, ini dia. Ini foto main tim yang gabungan ya guys ya. Jadi Asyar itu ada di CP sama LW, main timnya ada banyak. Ya, pokoknya kebagi 2 antara CP LW, nanti teman-teman bisa kenalin muka-muka itu. Dan mungkin bisa langsung di next juga ke foto-foto pas pelayanannya. Ya ini foto-foto pelayanan yang kanan itu yang CP, yang kiri itu yang LW. Jadi itu sekilas biasanya kita kalau misalnya habis briefing itu kita ada foto bareng. Nah kita langsung masuk aja ke job desk-nya Asyar itu ngapain aja sih? Sebenarnya simple guys untuk jadi Asyar, yaitu tugasnya menyambut jemaat yang datang beribadah ke Endisiut. 1. Yang kedua, mengarahkan dan menempatkan jemaat pada tempat duduk yang tersedia. Jadi gampang sebenarnya. Paling tugas tambahan ketiganya itu kalian harus senyum yang lebar sampai mata kalian bisa sipit gitu. Coba praktekin kok. Nah, gitu. Cakep. Udah gak kelihatan itu. Jadi job desk-nya itu. Mungkin teman-teman di sini udah familiar dengan Asyar karena
baru masuk sini udah langsung disambut di pintu sama welcome guys, welcome to NDC Youth, selamat beribadah dan lain-lain. Dan kalau misalnya kalian lihat di lorong-lorong antara baris-baris bangku ini ada orang-orang berdiri pakai name tag Asyar, ya itulah mereka, itu yang disebut menghantar, mereka yang menempatkan duduk teman-teman semua di tempat duduk yang tersedia gitu. Dan mungkin beberapa dari kita juga mungkin ada yang pernah bermasalah karena Asyar mungkin gak ramah atau lain-lain, tempat duduknya gak mau disediain, ya gitu-gitu, itu tugasnya Asyar. Jadi teman-teman itu sekali lagi tugasnya Asyar untuk menyambut dan menempatkan dan mengarahkan. Jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman yang duduk di sini ada yang suka digeser-geserin, ada yang suka minta tolong pindah, itu mohon maaf, itu untuk kerapian dan kenyamanan kita bersama. Gitu aja teman-teman untuk job desk-nya. Dan langsung aja ke rules-nya kali ya, tanpa berlama-lama lagi. Rules-nya Asyar itu ada aktif dalam core atau circle dan absensinya harus di atas 50%. Wajib banget ikut doa praibadah atau DPI saat pelayanan. Yang ketiga mau dibentuk dan bertumbuh bersama. Dan yang terakhir yang sudah disebut, punya senyum yang lebar sampai mata sipit. Dan gak usah dicontohin lagi kali ya. Oke. Iya, gak usah dicontohin lagi. Mungkin itu aja perkenalan dari Asyar. Sekian dan terima kasih. Sip. Oke, thank you Ko Jeff. Oke, mungkin boleh di sebelahnya, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Margareta Emanuela, biasanya dipanggilnya Reta. Aku di sini pelayanannya itu jadi ketua Circle Registration. Oke. Nah, aku mau kenalin juga nih main timnya Circle Registration. Nah, ini nih kita ciwik-ciwik semua. Jadi ini di CP sama di LW main timnya. Nah, terus juga boleh ditampilin yang foto full timnya. Nah, ini foto full tim kita, Circle Registration di CP sama di LW. Ini waktu Youth Camp kemarin sama waktu fellowship kita bareng-bareng. Nah, mungkin kalau yang belum tahu Circle Registration itu apa sih, pelayanannya kayak gimana. Nah, mungkin kalau yang belum tahu, Circle sendiri itu kan adalah komunitas rohani di mana di situ tuh kita bisa saling saling sharing, bisa saling sama-sama bareng, terus bisa bertumbuh lagi di dalam Tuhan sama-sama. Nah, kalau untuk Circle Registration timnya itu pelayanannya mengarahkan jemaat baru yang mau bergabung di dalam Circle dan kita biasanya ngelompokin masuk ke Circle yang mana gitu. Biasa kita sesuaiin sama range umurnya. Nah, kebetulan banget buat kalian yang mungkin pengen pelayanan, mungkin masih bingung mau pelayanan apa. Nah, Circle Registration juga lagi open pelayanan gitu. Jadi boleh banget buat kalian yang tertarik nanti bisa scan QR di slide terakhir. Atau kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh juga nanti datang ke counter di depan setelah ibadah. Nah, terus kalau untuk rules-nya sendiri, itu yang penting aktif di dalam circle atau core, absensinya minimal tuh 50%. Terus bisa mengikuti doa praibadah saat pelayanan dan mau dibentuk dan bertumbuh bersama. Udah sih. Oke, ini perlu senyum sampai nggak kelihatan lagi nggak Ci matanya? Perlu juga. Oh, perlu juga. Semuanya ya perlu ya. Oh ya, oke siap. Oke, thank you Cireta. Mungkin boleh di pelayanan selanjutnya Ci gimana nih? Cik. Oke. Hai guys. Halo. Pertama-tama aku terima kasih dulu sama Freina karena ini pertama kali aku di atas panggung guys. Wow, boleh kasih aplaus gak? Gila banget. Terima kasih untuk Freina udah kasih kesempatan. Nah, kenalin nama aku Janessa, tapi bisa juga dipanggil Sasa. Biar gampang diinget dan gampang dikenal aja sih sebenarnya. Nah, aku itu dari PIC Pelayanan Doa. Nah, ini dia. Main tim aku bersama JDK ya. Tepuk tangan dong. Oke, kita itu cuma berdua dan sama Freina sebenarnya bertiga, tapi dia nggak ikut di sini ya. Emang ya, parah ya emang. Jadi aku berdua sama JDK di sini. Ya nanti dulu. Oke, iya main timnya aku sama JDK. Kita langsung ke job description-nya aja. Oh iya, prayer tuh apa sih? Nah, prayer itu ya biasa ya guys ya, doa. Terus juga bisa membantu teman-teman yang memang butuh doa, butuh dukungan doa gitu ya. Nah, teman-teman sendiri yang akan mendoakan teman-teman kalian juga gitu. Nah, kita next slide.
Oke, ini ada di job description-nya. Apa aja tugas-tugas prayer atau tugas doa tuh apa sih? Yaitu membuat jadwal pendoa untuk doa praibadah. Jadi kalau kita mau ibadah youth itu kita setiap kali tuh pertama-tama kita doa dulu guys. Doa praibadah namanya DPI. Nah ini tugasnya untuk membuat jadwal pendoa dan untuk doa praibadah. Yang kedua, mendoakan kelancaran ibadah. Nah, jadi teman-teman juga nggak hanya doa di DPI, tapi pas ibadah kalian juga doa di tempat kalian gitu. Jadi mendoakan kelancaran ibadahnya gitu. Terus yang ketiga, mengadakan worship night. Jadi soon kita akan mengadakan event-event seperti worship night, terus udah gitu mengadakan kelas juga ya Free ya. Mengadakan kelas doa juga gitu. Pokoknya banyak banget event-event yang kita mau mau kita kembangin lah ke depannya khusus untuk youth juga. Dan yang terakhir, kita ada doa puasa untuk event NDC Youth. Nah, doa puasa ini apa sih? Doa puasa ini ya kayak misalnya kemarin tuh ada youth camp. Nah, itu kita tuh harus wajib doa puasa gitu. Atau kayak kita mengajak, yuk para pelayan kita doa puasa yuk. Karena kan kita ada event besar nih NDC Youth Camp gitu kan. Jadi kita harus doa puasa begitu. Terus, next slide. Oke, ini rulesnya sama seperti Asher dan tim Regis. Itu harus aktif di dalam core atau circle. Minimal absensi 50%. Yang kedua, memiliki kehidupan doa secara pribadi guys. Jadi gimana kita mau mendoakan orang tapi kehidupan pribadi kita aja tuh kita belum dekat sama Tuhan gitu. Betul. Jadi kita harus punya hubungan intim dulu sama Tuhan baru kita juga bisa mendoakan orang. Terus yang ketiga, terakhir mau dibentuk dan tumbuh bersama gitu guys. Jadi dan karena aku sama JDK membutuhkan teman-teman sepelayanan, jadi aku buka pendaftaran ya. Nanti di akhir aja teman-teman bisa scan. Jadi teman-teman yang rindu untuk melayani di bidang doa, untuk mendoakan teman-teman kalian gitu kan. Yuk kita daftar dan kita melayani bersama. Gitu guys. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat pemimpin Kabit dan anggota Kabit 3. Ayo di scan. Aku lihat nih. Oke, QR code-nya boleh? Iya. Nah, tapi sebelum ini, Cici Koko nih. Biasanya kan kita harus join circle, ya kan? Nah, circle itu biasa kita adain setelah kapan sih, Cifrey? Boleh kasih tau dulu mungkin. Iya. Oke, biasa circle itu diadainnya itu saat setelah seibadah. Abis ini nih, kayak contohnya abis ini udah selesai, nanti kita langsung join circle ke circle yang masing-masing. Di situ kita bisa sharing bareng, bisa hangout bareng juga, bisa makan-makan bareng juga. Pokoknya asik banget join circle. Jadi daftarnya juga gampang. Daftarnya tinggal di depan, di counter itu nih. Nanti ketemu Cici cantik satu ini ya teman-teman. Pastiin kalian nanti join circle dan nanti kita bisa bertemu bareng juga di circle. Amin. Oke. Nah sama ini kan ada 3 bidang pelayanan nih. Berarti yang belum bisa buka berarti cuman Asyar. Oke, berarti buat teman-teman. Kenapa? Sorry kok. Baru aja tutup. Wah sayang sekali ya kok ya. Oke mungkin berarti buat yang mau join Asyar mungkin next time baru bisa buka lagi gitu ya. Berarti untuk sekarang yang buka hanya registration dan tim doa. Oke. Nah buat teman-teman yang tertarik langsung aja yang pertama syaratnya join circle dulu. Kalau yang udah join circle yang kedua harus aktif sebesar lebih dari 50% ya benar ya? Betul. Oke setelah itu baru bisa daftar gitu ya. Oke. Nah buat teman-teman yang tertarik langsung aja ke depan ruang ibadah nanti ketemu sama Cici Reta dan kawan-kawannya. Iya, nanti bisa langsung aja daftar di situ. Oke, buat menutup satu lagi buat menutup. Ini tinggal berapa menit lagi tuh ya. Nah, aku mau tanya nih kok, ini kan sebenarnya esensi Koko Jeff. Nah, ini kan sebenarnya struggle kok. Ini mumpung pelayanannya lagi tutup gitu ya. Aku mau tanya nih kok, sebenarnya kan pelayanan Asyar kan sebenarnya bisa dibilang semi-semi agak mudah sulit sebenarnya kan. Sebenarnya pelayanan gak ada yang gampang, tapi kan tergantung kita ngelayanin buat siapa gitu ya. Tapi seringkali stereotyping kepada Asyar tuh, pelayanan buat senyum-senyum doang. Nah, tanggapan Ko Jeff gimana tuh kok? Kalian coba jadi Asyar dulu aja kayak gitu. Ya susah gampangnya tergantung dari pribadi masing-masing lah gitu. Ya mungkin untuk mengenal isi hati Asyar mungkin kita panggilin langsung aja kayak Asyar, gua mana suaranya? Haleluya, 5.000 orang kok. Oke. Jadi Asyar itu
susahnya mungkin kalau misalnya kalian lagi ada masalah dan lainnya. Sisanya kita kan berhadapan sama orang, kita berhadapan sama orang yang misal mungkin duduknya mau di mana dan lain-lainnya. Ya tapi itu semua bisa di-handle lah. Dan apalagi kalau misalnya kita punya semangat pelayanan, kita mau untuk melayani, kita rindu melayani Tuhan, fokusnya kita untuk pelayanan ke Tuhan, yaitu pasti nanti Tuhan bantu dan itu jadi gampangnya untuk kita lah gitu guys. Yes, amin. Boleh tepuk tangan buat Coach Jeff. Oke, mungkin untuk penutup ada Yel gak? Ada. Oh ada. Nih, kita nggak mau kalah, ada. Ya? Oke, ini berdiri. Langsung aja. Mau berdiri kayang apa gimana? Berdiri. Oke. Berdiri. Oke, kita tunggu apa lagi? Langsung ya. Ini gak ada briefing ya ini. Oke. Ayo. Oh, aku boleh ikutan gak? Boleh. Oh, boleh. Oh, tangan harus 3. Oke. Oh, enggak. Oh, petak umpet ya? Oh, oke. Oke, gas. 1, 2, 3. Kabit 3. Tepuk tangan teman-teman semua. Oke. Thank you. Yel-yelnya sih niat banget loh. Kabit 3. Semuanya bisa ngelakuin, keren banget. Di roasting, gue roasting Kabit 3. Gimana guys, Kabit 3. Oh gampang banget. Emang Frena terkenal, kalau menang yel-yelnya paling aneh-aneh dia. Enisius di akhir ibadah, I just want to remind all of you, kalau next week itu kita ada event 17 Agustusan. Ya, jadi make sure, mana tadi, pakai bajunya harus bagus. Kalian beruntung. Kenapa beruntung? Karena minggu depan gue lagi honeymoon. Jadi gue lagi nggak di sini, gue lagi di luar negeri, bye-bye. Tapi kalian beruntung, kalau gue di sini gue bantai lu semua. Karena alias gue menang gitu ya. Tapi jangan lupa ramaikan, ajak teman kalian, and support pelayannya juga semuanya dengan pakai dress code-nya. Dan ada hadiah katanya tadi ya. Ada hadiah ya. Hadiahnya itu menarik gak? Oh, duit cash. Potong gaji kok Iwan, tapi it's okay. Yuk kita bagi berdiri Enisius. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Yuk mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami sudah boleh beribadah kepadamu. Dan kami ingin menyerahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa Tuhan supaya semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Hidup kami jadi berkat bagi banyak orang dan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau mengakhiri ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. See you next week. God bless you all.